Assalamualaikum semuanya. Pada hari ini saya akan ngebahas tentang konsep titik, garis, panjang, dan luas. Nah, kenapa sih ini dibahas gitu ya? Kenapa hari ini kita ngebahas titik, garis, panjang, dan luas? Emang ada apa dengan keempat hal ini gitu? Nah, sebenarnya titik, garis, panjang, dan luas itu adalah core atau inti dari geometri sebenarnya. Inti dari geometri. Apa sih itu geometri? Geometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Tentang bangun-bangun gitu, tentang apa namanya, tentang bentuk-bentuk benda dan bagaimana keterkaitan matematikanya gitu ya. Bagaimana keterkaitan keterkaitan matematisnya gitu kan. Nah gitu. Nah ini kalau misalkan ada orang yang belum mengerti apa itu titik, apa itu garis, apa itu panjang, apa itu luas, bisa dipastikan dia itu akan kesulitan belajar geometri gitu. Apalagi kalau misalkan dia di tingkat yang masih belum apa namanya, masih belum terlalu tinggi, misalnya kayak SD, SMP gitu ya. Nah ini akan susah banget mempelajari titik, garis, panjang, dan luas. Oke, pertama-tama kita bahas apa itu titik gitu kan. Titik. Nah titik ini sebenarnya kan adalah satu apa ya namanya itu ya? Satu titik lagi. Oke, titik itu adalah suatu macam eh, jadi kalau kita punya apa garis gitu ya, garis. Nah, kalau kita bagi segmen terkecilnya, kita bagi segmen terkecil itu adalah garis adalah titik nih. Jadi titik itu bagian terkecil dari garis. Nah, artinya kalau kita punya garis gitu ya. Garis itu apa sih? Berarti garis itu adalah kumpulan titik-titik kan? Kumpulan titik-titik gitu kan, kumpulan titik-titik. Ya nggak? Ini ada titik banyak dikumpulin tuh kan. Jadi kita kumpulin gitu kan, terus jadilah kayak gini gitu kan, jadilah dia tuh garis gitu kan, jadi kayak gini gitu kan, kalau kita kumpulin terus jadi kayak gitu. Nah, oke, ini penting untuk diketahui, jadi titik itu adalah subunit terkecil dari garis, dan garis itu adalah kumpulan dari titik. Nah, ini penting diketahui kenapa? Karena sebenarnya kalau kita lihat gitu kan, kalau kita misalkan di kehidupan sehari-hari kita ketemu yang namanya panjang gitu kan, garis ini garis ini panjangnya apa? Panjangnya 5 meter. Panjangnya 5 meter. Apalagi kalau kita nemukan bambu ini panjangnya itu 20 meter. Nah, emangnya apa sih 20 meter ini melambangkan apa gitu? Apa sih ini meter ini? Jadi, kalau kita lihat gitu ya, misalkan saya punya satu titik nih, satu titik. Kita bikin lagi dua, tiga, empat. Nah, sekarang ada berapa titik? Ada 4 titik, ya kan? Kalau kita buat lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada 14 titik. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini kan 4 titik, 14 titik, dan ini ternyata beda beda kan panjangnya gitu kan. Yang ini 14 titik dengan panjangnya segini, dan ini 4 titik panjangnya segini gitu kan. Nah, sebenarnya panjang itu sebenarnya apa sih? Panjang itu adalah jumlah titik yang dipunyai garis gitu kan, yang dipunyai garis gitu, yang dipunyai garis. Jadi kalau kita lihat gitu kan ini 20 meter, sebenarnya ini 20 meter, berarti ini kan gini ya, ada sebuah misalkan apa garis atau bambu gitu, bambu ini panjangnya 20 meter, artinya apa 20 meter itu? 20 meter berarti itu adalah bambu ini punya 20 meter sejumlah titik gitu, sejumlah titik. Nah, cuma kalau kita di dunia modern ini kita nggak gunain lagi nama titik, kita nggak apa, titik ini kan kalau kita tahu kan ada satuan meter, ada satuan desimeter dan sebagainya. Nah, ini menggantikan titik. Jadi titik itu awalnya adalah satuan gitu, satuan. Nah, ini dilupakan sekarang. Karena kenapa titik itu? Satu, pertama titik itu kan ukurannya bisa beda-beda ya. Ini titiknya gedean segini. Ini titik juga tapi kan lebih kecil ya nggak sih? Ini lebih kecil daripada yang ini gitu kan. Jadi kalau kita mau pakai titik, jadi nggak pas gitu, nggak apa namanya, nggak presisi, nggak pasti. Nah, makanya orang-orang itu pakainya meter. Nah, sebenarnya meter itu adalah perwujudan dari jumlah titik sebenarnya. Jadi 1 meter itu, jadi kalau ada apa barang panjangnya 1 meter, berarti dia itu mengandung 1 meter jumlah titik gitu. Nah, gitu. Jadi kita udah ngebahas titik, kita udah ngebahas panjang. Tadi sebelum panjang apa? Ada garis dulu ya, ada garis, dan kita udah membahas tentang panjang. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang luas, gitu kan, bicara tentang luas. Bicara tentang luas. Luas itu apa sih luas? Nah, kalau kita punya, misalkan kita punya ini nih, kita misalkan punya
suatu garis gitu ya, garis. Ini garis. Misalkan panjangnya berapa? Misalkan panjangnya itu 5 meter. Terus kita punya garis lagi, panjangnya sama 5 meter juga. Kita satuin nih, kita satuin. Kita satuin jadi kayak gini kan dia. Nah, dia sekarang punya ketebalan gitu kan. Dia punya ketebalan nih. Dia punya ketebalan. Garis ini punya ketebalan. Terus kita 5 meter lagi, 5 meter lagi. Ini satu, ini pertama satu, ini dua, ini mengandung 3 batang. Mengandung 3 batang. Terus ini 4 batang lagi. 5 batang, 6 batang, 7 batang, 8 batang, 9 batang, 10 batang, 11 batang, 12 batang, apalagi 13 batang, 14 batang, 15 batang, terus saja. Nah, karena akhirnya dia kan mengandung apa? Mengandung sejumlah garis kan, mengandung sejumlah garis. Mengandung sejumlah garis gitu kan. Akhirnya sejumlah garis ini itu dinamakan luas gitu. Jadi luas itu adalah jumlah garis, ya kan? Jumlah garis dan panjang masing-masingnya gitu, dan panjang masing-masing garis itu, garis-garis itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat persegi panjang gitu ya, persegi panjang itu sebenarnya itu adalah kumpulan dari garis-garis dengan panjang yang sama gitu kan. Ini kan panjangnya misalkan berapa? Misalkan 1 meter. Dikumpulin terus kan ini, dikumpulin terus sampai akhirnya dia itu membentuk apa? Membentuk persegi panjang gitu. Nah, sekarang kalau luas persegi panjang itu apa sih? Itu adalah jumlah, itu kan jumlah dari garisnya dikali sama apa? Dikali sama apa nih di sini? Panjang garisnya kan? Panjang garis gitu. Jadi sebenarnya itu luasnya itu kalau persegi panjang ya. Kalau persegi panjang itu kan dia apa sih? Persegi panjang itu kalau kita lihat luasnya, dia itu apa? Di sini ada satu garis, di sini ada dua garis. Panjangnya 5 meter, panjangnya 5 meter gitu. Kalau satunya dia apa sih? Di sini jadi 2 garis, masing-masing panjangnya 5 meter gitu. Maka di sini luasnya dia apa? Di sini kalau kita kalau kita jumlahkan titik-titiknya gitu kan. Di sini ada misalkan ya 5 meter itu apa 5 meter itu 5 titik gitu, 5 titik. Nah, 5 titik ini kita buat apa di situ? Kita buat gini. 1 2 3 4 5. 5 titik. Bisa kita hubungkan lagi sama satu lagi 1 2 3 4 5. Kalau ini kita gabungin ini kan jadinya semi persegi ya, semi persegi panjang ya sih, semi persegi panjang. Nah, semi persegi panjang ini luasnya berapa? Luasnya itu sebenarnya itu jumlah titiknya. Jumlah titiknya. Jumlah titik dari beberapa garis sebenarnya, gitu kan? Oke, berarti ini salah, berarti tadi salah ya. Yang ini berarti salah nih. Bukan jumlah garis yang ditanya. Luas itu bukan menanyakan jumlah garis, tapi dia itu menanyakan apa? Menanyakan jumlah titiknya. Jadi sebenarnya itu luas itu menanyakan jumlah titiknya juga. Tetapi yang lihat itu kan sekarang bukan garis, bukan hanya satu garis gini, tapi banyak gitu kan. Bentuknya membentuk suatu bangun gitu kan kayak gini gitu kan. Nah, ini berapa titiknya nih? Kalau dia nanya berapa titiknya, berapa titik, maka dia itu sebenarnya bertanya luasnya gitu. Kalau ada bangun kayak gini nih, titik-titik kayak gini nih, dia ditanya berapa titiknya. Sebenarnya itu dia tuh nanya luasnya gitu. Jadi luas itu adalah apa? Jumlah titik juga sebenarnya, jumlah titik yang ada di sebuah bangun gitu. Berarti kalau misalkan kayak gini nih, misalkan ada kayak gini, misalkan ada yang namanya misalkan di sini ada persegi gitu ya, persegi. Luasnya itu sama dengan 2 meter persegi. Nah, ini sebenarnya tuh luas ini 2 meter persegi ini adalah apa? Adalah luas persegi berarti dia itu mengandung 2 meter kuadrat sejumlah titik gitu. Sejumlah titik begitu ya. Gitu. Nah, terus gimana lagi nih? Setelah kita ngebahas tentang titik, tentang luas. Nah, berarti kan kita udah ngebahas titik, kita udah ngebahas garis, kita sudah membahas tentang panjang, dan kita udah membahas tentang luas gitu. Titik itu tadi apa titik enggak lah. Titik itu adalah segmen terkecil dari sebuah garis. Nah, sekarang garis itu apa garis? Masa kita mau pakai definisi yang itu aja garis itu? Jadi kalau ada titik di sini,
Garis itu adalah penghubung antara dua tempat gitu ya, dua tempat dengan tarikan yang lurus gitu, dengan tarikan yang lurus ya kan. Kalau garis itu kan dia kan lurus kan, gini, set, lurus kan dari sini ke sini lurus nih. Anggap aja lurus ya, anggap aja lurus. Ini kita anggap aja lurus gitu. Nah, gitu. Berarti ini adalah apa? Ya, garis itu adalah penghubung. Itu penghubung antara dua tempat. Di sini kalau di sini ada tempat A, tempat B, maka penghubungan antara A dan B itu adalah garis. Garis itu dimakan garis AB gitu kan. Nah, garis itu mengandung subunit kecil. Subunit kecil ini dinamakan apa titik. Jadi subunit apa ya? Titik itu adalah komponen terkecil, atau komponen penyusun dari garis, atau komponen penyusun dari garis gitu kan, dari garis gitu. Pertama berarti kita mendefinisikan garis dulu itu apa, terus kita mendefinisikan titik itu apa. Kalau garis itu adalah penghubung antara dua tempat yang dengan tarikan yang lurus, kalau titik itu adalah komponen terkecil atau elemen terkecil dari atau komponen penyusun dari sebuah garis gitu. Nah, sekarang kalau panjang tadi apa? Panjang itu tadi kalau kita definisikan itu adalah banyaknya garis. Oh, salah. Banyaknya garis yang banyaknya garis kan, banyaknya titik, banyaknya titik yang dimiliki oleh sebuah garis, Sedangkan kalau kita berbicara tentang luas, luas itu adalah banyaknya titik yang dimiliki oleh beberapa garis gitu kan. Kalau kita tadi kan persegi nih. Persegi itu kalau kita buka sebenarnya itu adalah kumpulan-kumpulan garis. Nah, kumpulan garis ini kan punya titik. Kalau kita hitung semua titiknya itu adalah luasnya dari persegi itu, ya enggak? Kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak ribet ya sebenarnya ya definisinya ya. Kalau kita mau berpikir sedikit ternyata kita nemu nih bahwa titik itu apa, terus kita nemu tentang panjang itu apa, kita nemu tentang garis itu apa, dan kita nemu apa itu luas gitu kan. Oke, sampai sini sebenarnya tuh ada masalah penting nih. Kalau kalian itu sadar bahwa luas itu adalah topik yang paling apa yang namanya tuh? Topik yang paling sering dibahas gitu. Karena luas ini dia itu seringkali menjadi patokan bagi manusia gitu. Misalkan kalau kalian punya tanah gitu kan, punya tanah nih, kalian mau menghargai tanah kalian gitu kan, mau menghargai tanah kalian ini gitu. Tanah kalian ini mau kalian jual gitu, tanah kalian mau kalian jual. Nah, biar orang itu yakin dengan tanah kalian gitu kan, dengan mematok harga berapa, karena kalian kan harus tahu kan luas ini berapa, luasnya berapa gitu kan. Nah, luas itu penting nih, buat hitung-hitungnya kayak gini-gini nih, gitu. Penting ya, penting banget gitu. Nah, berarti luas ini mesti kita tahu gitu. Sementara kan kalau kita mempelajari bangun-bangun kan, bangun-bangun itu kan bentuknya aneh-aneh ya nggak sih? Ada yang bentuknya kayak persegi gini, ada yang bentuknya kayak segitiga doang gitu ya, dari 3 titik gitu ya. Lalu ada bentuknya yang nggak punya sudut sama sekali kayak lingkaran gitu kan. Lingkaran itu nggak punya sudut sama sekali. Atau yang ada juga yang bilang bahwa lingkaran itu mempunyai tak hingga sudut. Nah, itu terserah sebenarnya sih. Jadi lingkaran itu bisa punya tak hingga sudut, bisa punya juga dia nol sudut, jadi nggak tanpa sudut, jadi pointless gitu. Gitu ya. Nah, ini tiga bangun datar ini adalah tiga bangun datar yang dia itu sering sering ini fundamental nih, ini dasarnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat segi lima itu apa sih segi lima itu? Segi lima itu kan bisa dibentuk dari beberapa segitiga ya nggak sih? Nah, segitiga lagi tuh. Kalau kita lihat misalkan kita lihat prisma gitu ya, prisma tuh jangan prisma itu mah udah bangun tiga dimensi ya nggak sih? Kita lihat yang namanya misalkan lima apa namanya ya? Kita misalkan lihat jajar genjang gitu, jajar genjang kayak gini. Jajar genjang. Nah, sebenarnya jajar genjang itu ya kumpulan dari ini segitiga. Kalau kita pertama jadi kan ini segitiga. Ini segitiga lagi. Nah, segitiga ditambah sama persegi panjang ditambah sama segitiga lagi kan. Artinya apa? Ya ini artinya ini juga ujung-ujungnya balik ke sini juga nih. Maka kita mesti tahu nih luas dari ini berapa, luas dari ini apa, luas dari ini apa.
Nah, kalau kita sadar dari tadi kan, kalau kita lihat ya, di sini ada apa namanya, kita lihat di sini ada persegi dan persegi panjang gitu, persegi panjang. Nah, kalau persegi itu, kalau kita lihat tadi ya kan, ini ada titik nih, titik dihubungkan gitu kan, dihubungkan, gini kan. Nah, ini jadi apa, misalkan dia itu 10 titik gitu, 10 titik. Lalu 10 titik ini coba kita hubungkan lagi sama 10 titik yang lain, 10 titik, 10 titik. Jadinya ada berapa? Ada 30 titik kan. Nah, 30 titik ini sebenarnya itu adalah apa? Adalah persegi panjang gitu, persegi panjang yang panjangnya itu apa? Yang panjangnya itu 10 titik dan lebarnya 3 titik ya kan? 3 titik. Jadi ini 3 titik kuadrat gitu, kita 3 titik kuadrat. Jadi di sini dia itu mengandung sejumlah apa? Kalau kita lihat ya, persegi panjang ini mengandung apa? Mengandung 30 titik kuadrat gitu, mengandung 30 titik, mengandung 30 titik gitu. Gitu kan. Nah, berarti kalau kita apa kalau kita buat risumnya, maka kalau ada persegi panjang ya dengan panjangnya itu P dan lebarnya itu L, maka L-nya kecil aja, L kecil gitu ya. Maka luas itu adalah P dikali L. Berdasarkan observasi yang dilakukan tadi kan, maka kalau di sini ada 10 titik, itu 10 titik, ini 10 titik, ini 10 titik gitu kan, 10 titik. Ini ada 10 titik lagi gitu. Maka kalau kita gabungnya jadi kan ini 30 titik, 30 titik kan. Nah, 30 titik ini adalah luasnya gitu, luas dari persegi panjangnya gitu. Luas dari persegi panjang. Kan kalau kita lihat definisikan tadi bahwa kan luas itu adalah jumlah titik yang dipunyai beberapa garis yang dihubungkan gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita membuktikan rumus luas segitiga gimana? Kan ada 3 titik nih. Asal aja gitu. Di sini ada A-nya gitu ya, ada alasnya gitu ya, alasnya. Dan di sini ada tingginya gitu. Ada tingginya di sini. Set 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 di sini asalnya di B ada C gitu kan, alasnya itu A. Kalau kita buat alasnya A gitu ya, alasnya A, apa di sini ada gini, di sini ada B, ada di sini ada C, di sini ada tingginya. Nah, kalau kita buktiin gimana caranya gitu kan? Bingung nih. Kalau kita tahu kan di SD itu langsung diajar bahwa luas itu sama dengan setengah AT. Tapi kita nggak mau bahas ini nih, kita nggak mau langsung nemu rumusnya. Karena kita nggak tahu kenapa nih bisa begini gitu. Makanya sekarang kita bahas nih sekarang. Gimana sih cara nemuin rumusnya gitu. Nah, pertama-tama kalau kita buat dulu yang namanya apa? Persegi panjang dulu di sini. Persegi panjang. Di sini ada kan di sini siku-siku ya, di sini siku-siku, di sini siku-siku, di sini siku-siku gitu kan. Nah, sekarang berarti kalau kalau ini kan misalkan panjangnya misalkan ini lebarnya A terus tingginya B gitu ya. Kalau misalkan kita potong di diagonal sini ya, di pojok-pojok sini kita potong nih, kita potong. Sret gitu, kita potong. Jadinya apa? Kalau kita potong di sini kan kebelah jadi dua kan, yang luas ini sama luas ini kan sama nih, ya nggak? Ini kan AB, ini kan B, ada di sini AB juga kan. Maka jadinya gimana? Maka kalau kita lihat mencari luas dari apa namanya, luas dari luas dari segitiga yang siku-siku, siku-siku, maka kita dapatnya apa? Maka dia itu kan dua dikali luas segitiga itu sama dengan apa? Luas dari persegi panjang kan? Iya nggak? Maka kan jadinya AB di sini. Ini dua luas segitiga siku-siku, ya kan siku-siku. Maka kalau kita kalau kita sadar maka kan luas segitiga siku-siku itu berapa? Ya udah setengah dari AB, kita bagi dua semua kan sih, kita bagi dua semua. Habis ini AB per 2 atau setengah AB gitu. A itu adalah alasnya, B itu adalah tingginya kan, tingginya. Jadi A itu alasnya, B itu tingginya. Nah, sekarang kalau misalkan segitiganya nggak siku-siku gimana gitu kan? Bingung nih karena segitiganya tidak lagi siku-siku gitu. Kalau segitiganya begini gimana? Begini ada T-nya gitu ya, di sini ada A-nya. Nah, itu gimana cara cara buktikannya? Apakah dia sama kayak luas itu setengah AT juga? Nah, kalau di SD atau SMP lah sudah jadi kayak gini, cuma kita nggak mau kayak gini, sekarang kita mau buktikan ya. Nah, ya udah, sekarang kita ke page baru, kita kita buat lagi ya segitiganya. Nah, sekarang ada segitiga nih. Segitiga, di sini ada yang namanya A-nya gitu, di sini ada T-nya gitu kan. Nah, sekarang sekarang kita tambahin lagi di sini. Der der gitu ya. Der der gitu. Nah,
kita misalkan di sini panjangnya X. Di sini nih, dari sini sampai sini nih, itu panjangnya X gitu ya. Lalu, maka kan kalau di sini apa? Jadi kan A min X kan. Ini tetap T nih. Ini T, maka ini T juga kan. Nah, ini dia itu membentuk apa sih? Dia itu membentuk yang namanya persegi panjang ya kan. Ini apa? Panjangnya A dan tingginya T gitu kan. Nah, berarti kalau kita hitung luas ini ditambah luas ini ditambah luas ini, itu kan menjadi luas apa? Luas dari persegi panjang ini kan. Ya udah, berarti kan luas persegi panjang ini nih, luas AT, jadi sama dengan apa? Luas dari segitiga yang ini nih. Jadi pertama ada segitiga kayak gini nih. Segitiga ini T, ini A min X nih. Maka kalau kita hitung ini jadinya apa nih luasnya? Adalah setengah dikali alas dikali tinggi kan. Ini kan kalau kita lihat kan segitiga siku-siku kan luasnya kan setengah alas kali tinggi kan, setengah dikali A min X dikali T gitu kan, ditambah sama ini nih. Ini kan jadi ada segitiga lagi di sini nih. Segitiganya kayak gini nih segitiganya nih. Ini siku-siku, di sini panjang apa alasnya X dan tingginya T gitu kan. Nah, berarti ini luasnya apa? Luasnya kan ini X dikali T kan. Ditambah sama luas segitiga yang ini nih yang kita nggak tahu nih. Luas segitiga yang ini nih yang kita nggak tahu. Yang ini nih. Kita kan nggak tahu luas itu kan, maka kita lambangnya luas segitiga yang kita nggak tahu gitu kan. Ya udah, ini kan luas apa? Ini apa nih luas ini nih? AT kan, luas dari persegi panjang ini nih. AT sama dengan setengah, kalau kita masukin T-nya ke dalam gitu kan pakai sifat yang namanya distributif ya kalau nggak salah. Distributif. Jadi setengah AT minus setengah XT ditambah sama, oh ini lupa nih, sorry, ini setengah XT maksudnya. Ini luasnya adalah setengah XT. Setengah XT. Ditambah sama luas segitiga nih. Ya udah. Oh, sorry. Ini tambah sama setengah XT ditambah sama luas segitiga. Nah, ini setengah XT minus setengah XT sama setengah XT kan jadi habis kan, jadi nol kan dia kan. Maka jadinya AT sama dengan setengah dikali sama AT ditambah sama luas segitiga. Maka luas segitiganya itu adalah AT min setengah AT gitu kan, atau setengah AT gitu kan. Nah, ya udah kita nemu deh bahwa luas segitiga yang sembarang pun luas sama kayak luas segitiga siku-siku, yaitu apa? Kalau sini A, di sini T, maka luasnya adalah setengah AT gitu. Begitu. Nah, ya. Jadi kan paham ya sekarang kenapa mengapa kayak gini gitu ya. Terus apa lagi nih yang perlu kita tahu? Oke, yang perlu kita tahu itu adalah luas dari apa? Luas dari apa? Lingkaran gitu. Luas dari lingkaran. Lingkaran ini adalah kalau kita ini kan jadi kan ada titik nih. Titik itu dihubungkan. Jadi ini ada pusatnya dihubungkan gitu ya. Dihubungkan gitu kan, titiknya hingga titik gitu ya dihubungkan. Lalu antara titik pinggir sama titik pusat, jadi kan titik pinggir namanya kan, titik pinggir. Titik pinggir. Nah, kalau di sini namanya titik pusat nih. Titik pusat. Nah, jaraknya itu antara titik pinggir satu sama titik pusatnya itu sama nih, dari sini sama panjang jaraknya. Dari sini sama jaraknya, sama jaraknya. Nah, ini adalah definisi dari lingkaran gitu. Sekarang cara ngitung luasnya gimana? Ini kan aneh gitu ya bentuknya ya, kayak nggak bisa dihitung pakai garis. Kalau garis kan panjangnya beda-beda kan nih, panjangnya beda. Nah, terus gimana caranya nih? Oke, sebenarnya ini bisa dicari sebenarnya kalau kita punya yang namanya lingkaran gitu ya, lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita buktikan tanpa pakai yang namanya matematika lanjutan dulu atau matematika yang sulit-sulit gitu ya. Ntar dulu itu. Kita buktikan pakai matematika yang mudah aja. Nah, misalkan kita punya ini kan di sini kan dia kan ada keliling lingkaran kan, atau panjang dari titik yang di luar ini nih. Itu kan namanya kan keliling tuh. Keliling. Nah, kita punya keliling nih. Kita punya namanya tuh R-nya gitu. Nah, sebenarnya kan ini bisa kita ubah jadi kayak gini kan. Bisa kita ubah jadi kayak gini nih. Ini kelilingnya nih. Ini R-nya bisa kita ubah kayak gini kan. Jadi jadi persegi, jadi persegi panjang gitu. Nah, kalau ini luasnya dia luasnya. Luasnya adalah K dikali R gitu kan. K itu adalah keliling, panjang keliling, dan R itu apa R itu? R itu adalah jari-jarinya kan. R itu adalah jari-jarinya. Oke. Sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu nih. Ya, terus abis itu gimana nih? Kan kita nggak tahu kelilingnya. Keliling ini kan nggak pasti berapa kan. Setiap lingkaran tuh punya keliling yang beda-beda. Kelilingnya beda-beda. Ada yang kelilingnya gede banget, ada yang kecil banget. Ada yang bahkan gede-gede sampai gede kita nggak tahu segede apa gitu kan.
Atau ada juga lingkaran yang dia itu ya aneh-aneh aja gitu, nggak pasti gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya nih kita ngitung gitu kan. Nah, kalau kalian tahu Archimedes, Archimedes itu pernah dia itu menghitung apa namanya? Jadi Archimedes ini iseng-iseng aja gitu ya, dia tuh membandingkan antara keliling lingkaran sama jari-jarinya. Jadi dia bagi gitu. Jadi ini dia tuh membagi ini. Jadi K dibagi R. Jadi ada panjang keliling dibagi sama jari-jarinya gitu. Nah, itu kaget ternyata kalau dibandingin panjang keliling sama jari-jarinya, apapun lingkaran, jadi kan ada lingkaran ini nih, lingkaran dia ini panjangnya misalkan kelilingnya K1 gitu ya. Lalu jari-jarinya R1 dan ternyata ada lagi yang lingkaran itu gede banget gitu ya. Di sini misalkan K2, di sini R2 gitu. Jari-jarinya. Ternyata kalau dibandingin gitu ya, kalau dibandingin itu menemukan bahwa perbandingan antara ini dibagi ini, itu sama kayak ini dibagi ini. Jadi K1 dibagi R1 itu sama dengan K2 dibagi R2. Nggak sama sebenarnya sih nggak sama, cuma hampir mirip gitu ya. Jadi dia tuh menemukan angka di sekitar 3,1-an gitu ya, 3,14-an gitu ya. Itu menemukan angka kayak gini, 31,4 juga di sini ya. Nggak sama sih, karena kan kalau manusia kan ngukur kan nggak pasti selalu sama gitu ya. Cuma angkanya itu hampir-hampir mirip gitu. Angkanya hampir-hampir mirip kalau dibandingin. Jadi kalau kalian iseng-iseng di rumah gitu, coba ambil aja lingkaran gitu ya. Buat lingkaran apapun jenisnya gitu, apapun bentuknya, bukan bentuknya, apapun panjangnya dan kelilingnya, coba kalian bandingin deh. Nanti kalian akan menemukan bahwa angkanya itu sekitar 3,14-an kalau kalian bandingin antara keliling sama jari-jarinya gitu. Jadi K dibagi R menurut Archimedes itu adalah konstan atau tetap nilainya, atau tetap apapun lingkarannya gitu, apapun lingkarannya bahwa dia itu nilainya konstan atau tetap gitu. Nah ini karena Archimedes itu kan orang apa ya? Dia kan orang Yunani kalau salah ya, Archimedes itu. Ya nggak sih, orang Yunani. Saya juga lupa gitu. Nah dia itu membuat sesuatu yang namanya konstanta baru nih, disebut yang namanya pi gitu, kayak gitu ya. Pi itu sama dengan K dibagi R gitu. Nah, kalau kita ini kan jadi apa nih? Maka kan K itu sama dengan apa? K itu sama dengan Pi dikali sama R. Ya enggak? Oh, enggak. Bukan bukan kayak gitu caranya. Oke, bukan gini berarti ya. Bukan keliling dibagi jari-jari. Keliling, oh ya, salah. Bukan keliling dibagi jari-jari, mestinya keliling dibagi diameter. Sorry. Kok salah jari-jari? Oke, salah ya. Mestinya bukan keliling dibagi sama jari-jari, tapi keliling dibagi sama diameter. Sorry. Keliling dibagi sama diameter. Keliling sama diameter. Oke, diameter. Sorry, sedikit keliru tadi ya. Bahwa sebenarnya dia menemukan bahwa ini panjang dari keliling dari suatu lingkaran, apapun lingkarannya, kalau dibandingin sama diameter, dibanding sama diameternya, dia itu akan menemukan dia itu nilai tetap gitu, konstan. Jadi misalkan ada lingkaran gitu ya, ada lingkaran di sini misalkan diameternya misalkan D1 gitu, di sini kelilingnya K1. Maka kalau dia bandingin K1 dibanding D1, itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Sama dengan sama nih. Kalau misalkan dia itu lingkarannya beda lagi, misalkan kelilingnya K2 terus diameternya K2, D2 gitu. Maka K1 dibanding D1 sama dengan K2 dibanding D2. Nah, dia itu membuat konstanta baru nih. Konstanta itu adalah Pi. Pi itu adalah K dibagi sama D gitu. Keliling dibagi sama diameternya gitu ya. Kayak gitu. Dia itu menemukan konstanta baru namanya Pi nih. Nah, nilai Pi itu kalau dia perhatikan gitu ya, dia itu menemukan bahwa nilainya itu kalau Archimedes itu dia itu menemukan nilai itu sekitar 22 dibanding 7. Sebenarnya ini 22 dibanding 7 ini nggak tetap ya, karena pas dia bandingin itu kan kalau dia punya diameternya, kalau ada lingkaran gitu ya, diameternya 7, maka dia itu sebenarnya bukan 22, tapi 21,98 gitu. Nah, tapi 21,98 ini kan sama kayak 22 kan. Mestinya dia kan mirip gitu ya. Yang cuma beda koma-koma berapa aja gitu kan. Maka dia bandinginnya itu 22 banding 7. Maka ini kita kenal Pi itu sekarang tuh 22 banding 7. Sebenarnya itu bukan 22 banding 7. Itu adalah ya belum ini aja, belum final gitu. Kayak gitu. Belum inilah istilahnya belum sampai beneran mutlak gitu ya. Masih 22/7 ini masih diperdebatkan gitu. Tapi nilainya ya sekitar seginilah gitu. Makanya ya udah, kan Pi itu sama dengan K dibagi D nih. Nah, dan D itu kan sama dengan apa? Sama dengan 2R kan. Ya udah kalau dia bandingin, maka kan K itu apa? K itu sama dengan 2pi R nih.
Gitu. K itu 2 pi R. Luasnya kan K dikali R kan? Luasnya dikali R. K ini sendiri adalah 2 pi R nih. Sebentar deh. Kok gua tadi ada yang salah ya? Kok saya tadi ada yang salah nih. Ini K-nya, di sini ada R-nya nih. Sorry nih. Kayaknya ada yang keliru nih. Sebentar ya. Oh iya, salah. Ini mesti setengah K nih, setengah K. Ini setengah nih. Kan di sini kan dia kan dibagi nih. Dia kan ngebagi ini kan dia. Dia kan R. Kalau dia ngebagi kan jadinya kan kayak gimana ya? Jadinya kan eh ya tuh gue jadi bingung sendiri ya. Hmm, ini setengah K nih mesti bukan K. Ini setengah K. Jadi ini ada R gitu kan. Kalau dia buka segitiganya apa namanya tuh kalau kita dibuka apa namanya lingkarannya kan jadi kan gini kan ini setengah K. Oh ini setengah K juga. Jadi kan kalau setengah K tambah setengah K kan jadinya kan ini apa namanya jadinya kan oh ya ini gini. Jadi lingkarannya dibuka nih. Lingkarannya dibuka. Jadi ini kan setengah K dari sini sampai sini nih. Setengah lingkaran kan setengah K. Dibuka tuh. Jadi kayak gini. Ini setengah K. Ini kan juga setengah K kan bawahnya gitu kan. Ini R. Jadinya setengah K dikali R. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat, maka nanti luasnya itu adalah setengah dikali sama apa? Oke, ini kepenuhan ya. Kita lanjut. Luasnya itu adalah setengah dikali KR gitu kan. Kalau ini luas dari apa? Luas dari lingkarannya gitu. Nah, sementara K itu apa sih K itu? Kan kalau kita bandingkan K dibagi D itu kan sama dengan Pi ya kan. Pi ini adalah 22,7 nih. 22,7. 22,7 bla 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 gitu kan. Nah, makanya ini kita pindahin nih jadinya K ini sama dengan pi kali D atau 2 pi salah. Pi dikali sama 2R gitu. Jadinya apa? 2 pi R. Ya udah nih jadinya setengah dikali sama 2 pi R dikali sama R gitu kan. Coret 2-nya, jadinya luasnya apa? Luasnya adalah pi R kuadrat gitu. Nah, ini kalau ditemukan oleh Archimedes nih, seorang matematikawan yang lama banget. Archimedes itu lama banget dia hidupnya ya. Dia tuh hidupnya waktu zaman Yunani kuno nih. Itu menemukan konsep apa luas lingkaran nih, luas lingkaran. Hebat ya, hebat. Karena dia tuh ditekan mulu sama rajanya dulu kan. Jadi kan Archimedes itu pernah dia tuh disuruh membuktikan emas asli sama emas palsu gitu. Itu kan susah banget ya. Kalau zaman dulu kan orang gimana cara buktinya emas asli sama emas palsu kan emas asli sama emas palsu kan hampir sama gitu kan bentukannya gitu hampir sama ininya. Terus Archimedes gimana cara buktinya? Dia pakai emas jenis gitu, pakai emas jenis. Dulu ya dulu banget gitu. Dia itu berhasil itu apa berhasil nggak dihukum mati gitu dengan mencari emas jenis sebuah emas gitu kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita mau pakai matematika yang ribet gimana nih gitu. Kalau kita mau pakai matematika ribet gimana? Oke. Sebenarnya ada satu cara lagi untuk membuktikannya. Ya udah gampang aja. Misalkan kalian tuh punya apa ya? Misalkan kalian punya sebuah misalkan ada sini ada setengah lingkaran gitu ya. Ya jadinya R di sini R ini min R. Nah, ini kalau kalian buat di sebuah misalkan ini Y, ini X ini Y gitu ya. Kalau misalkan kalian buat koordinat kartesius kayak gini, maka kan kalian akan nemuin bahwa Y itu sama dengan apa? Akar dari 1 min X kuadrat gitu. Nah, sekarang kalau kita mau cari luas lingkaran gimana ya? Ya kan luas lingkaran itu apa sih luas lingkaran itu? Luas lingkaran itu gimana cara nyarinya? Ya udah 2 dikali sama luas setengah dari lingkaran kan? Kan 2 kali setengah lingkaran kan jadi lingkaran, ya enggak? Ya udah, berarti 2 kali luas setengah lingkaran di mana? Nah, ini kan luas setengah lingkarannya kan? Ya enggak? Nah, cara ngebuktiinnya kan luas setengah lingkaran itu kan sama dengan apa? Sama dengan luas di bawah kurva dari akar 1 min X kuadrat kan? Ya udah. Berarti ini sama dengan integral dari akar 1 min X kuadrat gitu dx gitu ya. Tapi batasnya sama nih, batasnya dari min R sampai R gitu kan. Ya udah, berarti ini 2 dikali sama integral min R sampai R akar dari 1 min X kuadrat dx ya kan. Nah, kalau kalian mau tahu gimana caranya luas di bawah lingkaran di bawah kurva itu adalah integral, dan sebenarnya kayak gini nih. Dulu ada namanya ilmuwan. Namanya itu adalah Leibniz gitu ya. Leibniz ini adalah orang Jerman nih, orang Jerman. Dia itu hidup zaman di apa abad 17-an kalau nggak salah ya, abad 17-an apa 18-an gitu, lupa deh. Nah, orang Jerman ini itu mencoba mencari
luas. Jadi ini dia tuh gini. Jadi ada sebuah bangunnya itu nggak jelas banget gitu. Gini 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 gini, bla 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 gitu ya. Jadi bentuknya nggak beraturan. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Pakai luas persegi nggak bisa, luas lingkaran juga nggak bisa, dipakai luas segitiga nggak bisa. Nah, ini gimana caranya nih? Kan bingung ya orang-orang zaman dulu ya, kan belum ada yang namanya integral. Nah, di sini mencoba bersabar gitu, dia itu mencoba bersabar. Nah, dia itu membuat jadi gini, kalau kita mau hitung sebuah bangun yang kayak gini-gini kan, bangun yang nggak jelas ini kan, kita mencoba untuk membuat persegi-persegi apa persegi panjang kecil kan, di sini ada persegi panjang kecil, persegi panjang kecil, persegi panjang kecil gitu kan, persegi panjang kecil. Nah, persegi panjang ini kecil ini akhirnya tambah-tambahin semua menjadilah apa? Menjadilah sebuah bangun ini kan kayak gitu. Jadi dia tuh mencoba untuk karena kan cara paling mudah untuk menghitung luas itu kan mencari luas perseginya kan, luas persegi panjangnya gitu kan. Nah, si Leibniz mencoba kayak gitu. Dia tuh mencoba kayak gini-gini dibuat kecil-kecil gitu ya. Dibuat kecil-kecil, dibuat kecil-kecil, dibuat kecil-kecil, dibuat kecil-kecil gitu kan. Sampai dia tuh memenuhi semua jadi semuanya jadi kecil-kecil lah gitu. Jadi persegi panjang semua gitu dengan panjang-panjang yang beda-beda gitu. Nah, jadi kan di sini ada Y sama dengan fx kan. Jadi ada fungsinya nih. Di sini ada fungsinya. Walaupun dia itu enggak beraturan tapi dia tuh punya fungsinya. Dia itu ada fungsinya kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan ada dx gitu. Di sini ada panjangnya. Panjangnya itu adalah fx gitu. Di sini apa? Kan di sini kan x ya. Maka kalau kita buat segmen terkecil dari x, segmen terkecil ya, segmen terkecil. Segmen terkecil dari x itu adalah dx kan. Atau ya boleh delta x lah gitu, delta x. Cuma delta x ini segmen terkecil dari x itu apa sih? Limit delta x menuju delta menuju 0, delta x menuju 0 dari delta x kan. Gitu. Nah, ini sama dengan dx nih. Jadi limit delta x menuju 0 ini apa sih maksudnya? Ini artinya delta x ini tuh menuju 0, artinya itu sangat kecil banget, sangat kecil sehingga dia tuh menjadi dx gitu. Nah, kalau dia lihat dia tuh kayak gini kan. Nah, jadinya gimana? Jadi kalau dia buat kan ini ke segmen terkecil. Jadi kalau dia buat lagi segmen terkecil dari luas, itu kan adalah fx, ini kan ada dx-nya kan, dx-nya. Maka dikali sama dx kan. Jadi apa nih ini sebagai tingginya, ini sebagai apa? Sebagai alasnya gitu. Jadi kan kalau luas persegi itu apa sih alas kali tinggi kan. Nah, dl itu sama dengan fx dx. Nah, kalau dia jumlahin semua, ini kan menjadi sigma ya nggak sih? Menjadi sigma. Jadi sigma. Ini jadinya L, fx, dx gitu kan. Nah, karena ini terlalu banyak yang dijumlahin, jadinya ini bukan sigma lagi nih. Jadinya sebuah yang kita nemukan namanya integral gitu. Integral fx dx. Nah, begitulah kenapa integral fx dx itu bisa menghitung Bisa menghitung dari luas di bawah kurva ini nih. Kayak gitu. Jadi Leibniz itu menemukan integral ya, menemukan integral. Nah, kalau Newton itu menemukan apa? Newton itu kebalikannya. Newton itu menemukan keturunan ya. Newton itu menemukan turunan gitu. Nah, bedanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya tuh mereka tuh menemukan bersamaan tahu antara Newton sama Leibniz itu menemukan konsep dari namanya kalkulus ya. Kalkulus itu adalah salah satu bab di matematika yang dia itu penemunya bukan orang matematika tapi bukan orang fisika gitu ya. Newton kan bukan orang bukan orang matematika tapi dia tuh orang fisika. Sama kayak Leibniz. Nah, ya udah kita temukan kenapa luas itu bisa dibuat dari integral gitu kan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Luas dari kan integral dari r sampai r, integral satu x kuadrat dx. Nah, ini ya udah nih x-nya diubah jadi r sin theta aja gitu. Itu kita substitusi jadi gimana? Jadi kayak gini kan integral min r sampai r, integral dari akar dari satu sini r ya. Sorry salah, ini bukan satu ini r. Sorry. Ini r. Sorry salah ya tadi. Ini R min ini salah ini R kuadrat ini R kuadrat banget ya R kuadrat nih R kuadrat sorry karena kan kalau lingkaran itu kan lingkaran itu kan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan R kuadrat kan, maka kan kalau kita cari y-nya kan R kuadrat min x kuadrat gitu kan diakarin gitu kan ya. Sorry banget tadi salah. maklum R kuadrat min x kuadrat. Nah ini sekarang x-nya diganti sama R sin theta nih.
Berarti kan ini kan R sin theta. Ya kan, R sin theta kuadrat dikali sama D R sin theta gitu kan. Nah, sekarang kita gantian nih. Ini kan luas tengah dari lingkaran kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita pindahkan ini ya. Salah, nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa di sini pindahin? Bisa dong. Nah, lah kok integralnya nggak ngikut? Lah, hilang. Copy dulu ya. Waduh, udah penuh nih. Nah, ini dia. Waduh, integralnya hilang. Nggak apa. Buat lagi aja. Lah, gitu amat ya. Buat lagi aja begini. Nah, ini min R gitu ya. Min R. Nah, ini jadinya luas tengah lingkaran apa? Luas tengah lingkaran nih jadinya integral min R sampai R. Nah, ini jadinya R kuadrat min R kuadrat sin theta. Nah, ini jadinya apa sih di sini nih? Dikali sama D. Ini R-nya boleh kita pindah ke sini ya. Jadi R dikali sama D sin theta gitu. Udah, nih jadinya gimana? Ini kan jadinya akar dari R kuadrat 1 min sin, oh ini min sin kuadrat, sorry. Ini sin kuadrat theta. Ini integral min R sampai R ya, dikali sama R D sin theta. Artinya apa? R-nya boleh kita pindahin ya. R-nya boleh kita, ini kan jadinya apa sih? Ini kan jadinya kan integral min R sampai R R akar 1 min sin kuadrat theta dikali R dikali D sin theta. Nah, karena R ini nilai tetap, maka ini R-nya boleh kita pindahkan lagi. Jadi R kuadrat, ini kan R kali R kan jadi R kuadratnya kita pindah di sini. Jadi R kuadrat integral min R sampai R akar 1 min sin kuadrat theta D sin theta. Gitu ya. Batuk. Nah, sekarang caranya gimana nih? Nah, kalau kalian tahu, kan sin kuadrat theta, kalau ditambah sama cos kuadrat theta, itu kan sama dengan 1 nih. Artinya apa? Artinya cos kuadrat theta itu sama dengan 1, ini pindah ke sana ya, jadinya 1 min sin kuadrat theta, kayak gitu. Berarti ini kita pindahin lagi, aduh. Kenapa jadi banyak gini ya? Ini matematika ribetnya nih. Oke, kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu ke sini. Nah, ini dia. Ini luas tengah lingkaran namanya. Luas tengah lingkaran. Sama dengan R kuadrat integral min R sampai R. Berarti kan ini diganti ya sama cos kuadrat theta ya. Jadi akar cos kuadrat theta gitu. Dikali sama D sin theta. Nah, D sin theta sin theta itu kalau turunannya kan jadinya kan cos theta ya nggak sih? Jadi kan D sin theta D theta itu adalah apa? Adalah cos theta kan. Jadi sini cos theta gitu. Cos theta D theta gitu. Jadinya gimana? Ya jadinya kayak gini. R kuadrat integral min R sampai R cos kuadrat theta dikali sama D theta gitu. Nah, sekarang gimana nih? Nah, cos kuadrat theta, kan kita nggak bisa langsung integralin cos kuadrat theta kan. Nah, cos kuadrat theta ini kita ubah jadi apa? Jadi gini, kan kalau kita tahu kan cos 2 theta itu kan sama dengan apa? Sama dengan 2 cos kuadrat theta tambah min 1 kan. Maka jadinya kalau cos kuadrat theta doang gimana? Sama dengan cos 2 theta pindah ke sana, nanti dibagi 2 gitu kan. Tambah 1 dibagi 2. Jadinya gimana? Jadinya R kuadrat integral min R sampai R cos 2 theta dibagi 2 ditambah sama setengah gitu ya, setengah di theta gitu. Jadinya gimana lagi nih? R kuadrat integral min R sampai R nih kita giniin ya. Kita kurungin gitu. Cos 2 theta dibagi 2 ditambah sama integral min R sampai R apa nih? D theta gitu ya. Wow, panjang sekali. Sekarang kita masih balik lagi deh. Waduh. Kok ribet amat ya? Nggak apa. Ini kita lagi giniin aja lagi. Aduh, susah amat. Nah, nggak ikut lagi. Itu nggak apalah. Kita buat lagi sini ya. Nah, ini dia. Ini kita giniin. Nah, gitu ya. Ini kita hapus lagi nih. Nah, ini dia. Ini sama dengan luas dari setengah lingkaran gitu kan. Nah, luas dari setengah lingkaran. Oke, ini salah ya. Tadi R sama min R sampai R ini belum diubah nih. Sebenarnya kan tadi kan R apa kan theta itu sama dengan apa? Sama dengan Nah, kan R itu apa sih? R itu kan sama dengan apa? Salah balik. Kan di sini kan tadi kan kita ubah ya. X itu sama dengan R dari sin theta kan. Nah, kalau X-nya diganti sama theta gimana?
Ya udah ini kan jadi kan ini kan min R nih, min R sama dengan R sin theta. Jadinya R sin theta itu apa? Sin theta sama dengan min 1 kan. Nah, theta min 1 itu apa? Min 1. Min pi per 2 kan, min pi per 2. Nah, ini pakai matematika yang ribet ya. Kalau R-nya sin berarti kan min R itu bisa diubah jadi min pi per 2 kan dalam bentuk tetanya. Nah, kalau misalkan R-nya sama dengan R sin theta gimana? Maka sin theta sama dengan 1 nih. Sama dengan tetanya berapa? Pi per 2 gitu kan. Nah, jadinya kita ubah deh, di jadinya min pi per 2. Salah ya tadi, ini min pi per 2. Ini pi per 2 nih. Mesti diubah gitu ya. Ini pi per 2. Min pi per 2. Ini juga min pi per 2. Ini pi per 2, sorry. Nah, ini kan kalau kalian kan ini kan min pi per 2 sampai pi per 2 cos 2 theta per 2. Nah, cos 2 theta itu adalah fungsi ganjil. Artinya apa? Kalau dia fungsi ganjil, integral dari min a fx dx gitu ya. Itu sama dengan 0 kalau fx-nya itu sama dengan apa? Fungsi ganjil gitu. Maka ini jadinya 0 nih. Nah, habis itu kan L itu sama dengan R kuadrat luas dari setengah lingkaran. Ini sama dengan R kuadrat dikali sama ini nih. Artinya kan gini ya, dia kan theta dari min pi per 2 sampai pi per 2 gitu kan. Jadi jadinya R kuadrat, gimana jadinya tuh? Pi per 2 dikurangi pi per 2 gitu kan. Gitu ya. Ini bener gak ya? Bener gak tadi itu cara saya ya? Bener lah ya. Kok saya jadi gugup sendiri nih. Kok tadi saya jadi gugup sendiri. Oh ini oh sorry di sini ada setengahnya, sorry. Sini ada setengahnya nih, sini setengahnya. Oke. Sini setengahnya tadi lupa gitu. Setengahnya nggak ke input. Sorry, ini juga ada setengahnya. Sorry. Ada setengahnya kan? Lupa ada setengahnya. Oke, ini jadi gimana nih? Jadinya ini kan ada setengahnya kan. Jadinya setengah R kuadrat dikali sama apa nih? Pi per 2. Jadi kan ini kan pi per 2 ditambah sama pi per 2 kan. Jadinya apa di situ? Setengah R kuadrat dikali sama pi gitu kan. Jadinya setengah pi R kuadrat. Nah, ini adalah setengah luas tengah lingkarannya nih. Maka kalau kita cari luas lingkarannya gimana? Ya udah luas lingkaran itu kan adalah 2 dikali sama luas lingkaran. Itu adalah 2 dikali luas tengah lingkaran kan. Jadinya 2 dikali sama setengah pi R kuadrat. Jadinya pi R kuadrat. Ini adalah luas lingkaran. Sama ya. Jadi antara tinjauan matematika yang agak baru sama tinjauan matematika yang agak lama ternyata sama, menghasilkan dua hal yang sama nih gitu. Yang satu menghasilkan pi R kuadrat, satu lagi juga menghasilkan pi R kuadrat gitu. Sama ya. Jadi antara luas Archimedes, luas lingkarannya Archimedes sama luas lingkaran dari kalkulus gitu ya, yang ditemukan oleh Newton dan Leibniz, itu sama-sama pi R kuadrat ya. Sama-sama pi R kuadrat gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang berarti sudah selesai bahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena tadi banyak banyak masalah banget tadi ya. Sampai ngitungnya pun salah gitu. Salah lagi itu kan. Sorry banget ya. Sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.